Untuk itu, hari ini marilah kita beribadah yang memuji muliakan nama Tuhan. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. biarlah pekerjaan
Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan sepanjang firman Tuhan disampaikan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh memberkati hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik kepada anak didik kami, dan anak didik kami boleh memahami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita ambil dalam 1 Korintus 9 ayat ke-24. Kita baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Anak-anak yang kami kasihi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah fokus pada tujuan. Nah, apakah anak-anak mempunyai cita-cita? Miss yakin dan percaya setiap anak-anak didik kami pasti punya cita-cita. Ada yang bercita-cita jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, dan lain-lain. Anak-anak, nah pertanyaannya, bagaimanakah anak didik kami dapat meraih setiap cita-cita? Maka jawabannya adalah, mari fokus pada tujuanmu. Dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh, tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di sekitarmu. Misalnya, bermain game seharian tanpa peduli tugas dari bapak ibu gurumu. Anak-anak, sebelum Miss lanjut, marilah kita saksikan video berikut ini. Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu. Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. "Apa itu, ayah?" Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? "Sudah, ayah." Apakah ada yang tumpah? "Oh, tidak, ayah." Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya?
Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidup, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? "Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah." Anak-anak yang Miss kasihi, setelah melihat video tadi, kita dapat melihat bahwa awalnya anak tersebut terpengaruh dengan lingkungan sekitar, dengan keadaan sekitar. Dia menilai orang lain, tetapi ketika dia fokus pada tujuannya, dia berhasil. Begitulah anak-anakku, jika anak-anak fokus pada tujuan, maka Miss yakin dan percaya bahwa suatu hari nanti anak-anak akan meraih cita-cita yang kalian impikan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan dapat anak didik kami lakukan Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Sehingga anak didik kami bukan hanya bertindak sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang telah kamu dengarkan bisa kamu lakukan dalam kehidupanmu dan menguatkan kamu untuk semakin semangat untuk belajar. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menonton satu pujian. Kita bernyanyi, "Saya Mau Ikut Yesus." Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang ibadah ini berlangsung ya Tuhan.
Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini, kami yakin dan percaya semua dapat berjalan dengan baik karena kasih Kristus yang menyertai. Bapa yang baik di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan. Baik kami Bapak, Ibu guru yang ada di SD Teramia, bahkan orang tua dan anak didik kami yang berada di tempat mereka masing-masing, baik di rumah maupun di pekerjaan orang tua. Tuhan, kami serahkan mereka semua juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberi kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dan anak didik kami butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang memberkati Indonesia, Engkau yang memberkati pemerintahan kami Tuhan, dalam menghadapi masalah demi masalah yang terjadi di negara kami Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Anak-anakku, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang di dalam sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Bapa, terima kasih. Amin.